Ica, apa kabarnya nih? Wah, Ica keren banget baju kamu. Wah, terima kasih Ica. Iya nih, keren kan baju Ica. Ica habis beli baju ini kemarin di mall karena ada diskon. Tapi aku jadi kepikiran deh sambil jahit baju ini. Kepikiran gimana? Iya, Ica salut banget deh sama para penjahit baju ini yang mampu membuat baju secantik dan bisa beragam ukuran. Ica tahu nggak kalau para penjahit ini memproduksi banyak pakaian sekaligus dan proses membuatnya juga membutuhkan waktu yang panjang. Namanya ada buruh tekstil. Mereka adalah orang yang sangat berjasa di industri tekstil. Kesulitan seperti apa yang Bapak atau Ibu hadapi selama proses produksi? Ya kalau masalah produksi paling kesulitan kita di karakter bahan aja kali ya. Ada penyesuaian mesinnya yang belum begitu stabil. Kadang kalau untuk proses jahit sih nggak terlalu susah. Cuman yang sulitnya ya penyesuaian bahannya aja. Untuk kesulitannya sih seperti biasa, paling masalah label, salah label, diproduksi kadang harus dicek kembali, karena kan nanti semua kan akhirnya di packing juga, gitu. Nggak ada terlalu signifikan sih kalau untuk kesulitan, itu aja. Berarti para penjahit ini bekerja di bawah suatu perusahaan tekstil dan memproduksi pakaian dalam jumlah yang besar kan? Betul sekali, pekerjaan ini disebut buruh industri tekstil. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Buruh tekstil adalah individu yang bekerja dalam sektor industri tekstil yang mencakup berbagai tahap produksi mulai dari pembuatan serat hingga produksi pakaian dan produk tekstil lainnya. Tunggu deh, tadi Echa bilang kalau mereka membuat pakaian dari tahap produksi serat hingga menjadi produksi pakaian. Berarti ada proses yang panjang ya dari seorang pekerja buruh ini. Pastinya dimulai dari pembuatan pola pakaian lalu dilanjut ke pegelaran kain. Pada bagian ini kain digelar dan dipersiapkan untuk dijadikan pakaian. Proses berlanjut dengan memotong bahan menggunakan alat manual. Proses ini disebut cutting. Setelah cutting dengan alat manual, prosesnya dilanjut cutting dengan alat besar. Setelah proses awal tadi, lalu berlanjut ke proses produksi yaitu menjahit. Setelah produksi jadi, lalu proses selanjutnya adalah membuang benang, yaitu membuang atau membersihkan sisa-sisa ujung benang yang tidak terpotong. Lalu selanjutnya adalah mengirim hasil produksi ke bagian quality control untuk mengecek kelayakan hasil produksi. Setelah hasil produksi dicek, hasil produksi yang lolos uji kelayakan akan di-packing dan siap dikirimkan. Rata-rata berapa banyak ibu atau bapak produksi pakaian setiap harinya? Untuk targetnya sih dari atasan sendiri per hari kita harus minimal mencapai target sampai 600 untuk mengejar ke produksi gitu. Ketebalan cutting sesuai dengan gelaran cutting sesuai dengan tebal tipisnya bahan. Satu gelaran bisa mencapai 60 sampai 100 layer. Hasil cutting sehari bisa lebih dari 1000 piece. Tergantung dari apa yang dipotong. Kalau celana bisa mencapai 1500 piece dalam sehari. Satu hari bisa 3 sampai 4 kali gelar. Untuk per hari paling kalau untuk celana-celana atau model-model kayak begini tergantung pemakaian orang, bisa jadi sehari ya sekitar 500 sampai 600 piece per hari. Itu kalau dengan kuantiti orang yang cukup lah ya. Kalau yang minimal ya dapatnya juga lebih sedikit lagi, tapi 500-400 itu kita ya targetnya sehari segitulah. Gak cuma itu aja Ica, mereka dapat memiliki berbagai tingkat keahlian tergantung pada tugas spesifik yang mereka lakukan. Selain itu, aspek-aspek tertentu dari industri tekstil seperti produksi pakaian atau tekstil teknis mungkin melibatkan keahlian yang berbeda. Wah, hebat juga ya para buruh ini.
Mereka punya peran yang sangat besar dalam hal keberlangsungan hidup manusia. Tapi, kenapa ya mereka itu dipandang sebelah mata? Profesi buruh di Indonesia kurang dihargai karena buruh selalu diidentikan dengan pekerja dari kalangan rendah. Sebenarnya kondisi kerja di industri tekstil bisa bervariasi. Namun beberapa kasus dalam sebuah perusahaan industri kerap kali tidak bisa menyesuaikan pekerjaan dengan hak buruh. Sehingga seringkali terjadi masalah seperti upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman menjadi perhatian utama di beberapa wilayah atau pabrik tekstil. Sayang sekali ya, mereka punya peran dan dampak yang besar bahkan untuk negara Indonesia. Namun, mereka kurang mendapat apresiasi yang lebih. Iya, maka dari itu Ica, kita jangan sampai melihat sebuah pekerjaan dari luar saja. Dan kita harus bisa menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, karena bisa saja kita tidak mengetahui seperti apa prosesnya. Dengan begitu, kita juga sudah menghargai apa yang mereka kerjakan.